Karena hidup kita sudah bersama Tuhan. Ngapain kita mencari Tuhan yang di luar hidup kita? Karena Tuhan lebih dekat daripada urat nadi leher. Berarti disinilah Tuhan itu. Kok kita menyembahnya ke sana? Berarti kan salah. Tadi Pak Darno mengatakan bahwa sholat itu bukan sesuatu untuk menyembah, gitu. Iya. Jadi intinya kalau bukan menyembah yang dilakukan oleh teman-teman kita 5 kali dalam sehari itu apa, Pak? Kalau bukan menyembah? Rutinitas. Rutinitas yang seolah-olah atau begitulah mungkin cara menyembah Tuhan yang benar. Cuman kemungkinan, Mas Yan. Belum pasti. Belum pasti. Ya, belum pasti. Masalahnya gini, datanya dari mana? Iya. Data ontetiknya. Kalau data buatan itu kan artinya cocokologi. Kan untuk pembenaran saja, bukan kebenaran. Gitu loh. Tetap nggak bisa kalau itu memang itu perintah. Kapan diperintahkan itu? Siapa yang merintahkan? Kalau melalui kitab karangan ini, itu karangan namanya. Karangan itu nggak mesti benernya kok. Yang namanya ngarang berarti belum ada kebenarannya, baru dia mau membuat kebenaran. Itu namanya ngarang. Makanya saya itu nggak pernah tergiur dengan kitab-kitab karangan. Nggak pernah. Untuk apa? Wong Jawa duweni kitab sing napa? Ana sastra tanpa swara, ana aksara tanpa tulis. Itu. Untuk apa kita percaya dengan kitab-kitab tulisan karangan itu? Yang namanya ngarang itu timbul atau tumbuh dari pikiran kita sendiri. Supaya seolah-olah ini yang benar, supaya ini jadi pedoman anak cucu, maka ditulislah. Maka di situ di bawahnya karangan orang ini. Berarti orang ini yang mengarang. Nah, yang namanya mengarang belum tentu dengan keberadaannya. Itulah. Sudahlah Mas In, pokoknya kita nggak usah repot. Hidup terima apa adanya, ya inilah hidup. Gitu loh. Karena hidup kita sudah bersama Tuhan. Ngapain kita mencari Tuhan yang di luar hidup kita? Karena Tuhan lebih dekat daripada urat nadi leher. Berarti disinilah Tuhan itu. Kok kita menyembahnya ke sana? Berarti kan salah. Salah kaprah. Yang namanya menyembah ya berserah diri itu. Kita ngomong kenyang itu kan makan dulu. Iya. Belum makan kok sudah ngomong kenyang. Berarti kita tidak menyembah Tuhan. Kita dahaga gak mau minum. Mungkin tenggorokan kita itu nanti sakit. Atau di dalam tubuh kita akan kehabisan cairan. Nah, supaya tubuh kita nggak kehabisan cairan, maka kita minum air lah. Itulah menyembah Tuhan yang sebenarnya. Itu. Mata kita ngantuk, kita paksakan. Nanti ada saraf-saraf mata yang akan rusak. Yang namanya ngantuk ya tidurkan. Itulah cara menyembah Tuhan. Gitu. Telinga ini fungsinya mendengarkan, tapi kalau kata-kata enggak enak, kata-kata provokatif, untuk apa kita dengarkan? Tinggalkan, mendingan kita mutar musik. Kita joget-joget, hati kita senang, keluar keringat, akhirnya toksin dalam tubuh akan ikut keluar, kita terbebas dari penyakit. Nah, itulah cara menyembah Tuhan. Ini ada benar lagi kan? Benarkah Al-Quran mencoba dari kitab agama lain, Pak? Al-Quran? Mencoba dari kitab agama lain. Bukan Al-Quran saja, kitab apa saja itu juga rangkuman dari kitab-kitab terdahulu. Makanya di dalam Islam pun orang Islam tidak harus mempercayai Al-Quran saja. Quran terdahulu itu pun harus kita percayai. Dan paling tidak harus kita membaca. Kalau orang Islam hanya fokus pada Al-Quran berarti belum sah Islamnya. Untuk apa di dalam Islam itu kita harus mengimani kitab-kitab terdahulu kalau kita itu tidak mau membaca
kita tidak percaya dengan Taurat, Zabur, Injil, dan yang lain sebagainya. Ya kita gini loh Mas In, kita bisa berbahasa Indonesia. Ini apakah bahasa kita saat kita lahir atau ini bahasa terdahulu tuh orang-orang yang kita tirukan tuh? Kan orang lain sudah memakai bahasa ini, lah kita yang generasi penerus mengikuti saja toh. Nah kalau ada bahasa-bahasa yang pantas kita pakai dan itu bisa diterima orang banyak, kita tambahi sama saja dengan kitab-kitab itu. Kalau disuruh persis dengan kitab-kitab terdahulu enggak. Wong enggak sendiri itu mestinya dari tidak. Kosakatanya. Akhirnya kita jabarkan, kita luaskan menjadi enggak. Lah enggak kita bisa menerima kok. Artinya enggak itu juga tidak. Kan begitu. Mengapa? Ngapain itu dari kosakata mengapa. Tapi karena kita itu sudah menjabarkan itu sendiri, yang namanya mengapa itu seolah-olah di suatu tempat yang kita tidak melihat, terus di situ mengerjakan pergerakan apa, lalu kita tanya mengapa di situ atau lagi apa. Nah bahasa ini supaya agak lemes sedikit dan agak pantas, maka tak pertanyaan jadi ngapain. Nah kalau ditanya itu bukan bahasa mengapa, bukan bahasa terdahulu loh, karena bahasa terdahulu belum ada ngapain. Nah ini yang goblok akhirnya. Makanya yang ngapain ini harus percaya bahwa kosakatanya dari mengapa. Yang mengapa pun harus sadar bahwa ternyata dari bahasa mengapa jadi ngapain itu karena ada sesuatu yang perlu dijabarkan lagi. Gitu. Makanya kalau Quran itu dari kitab-kitab terdahulu, bukannya tidak mungkin, itu mungkin. Pasti, karena Al-Quran itu datangnya belakangan malahan. Nah sebelum ada Al-Quran itu sudah ada kitab-kitab terdahulu yang sudah dipercayai kebenarannya. Makanya kalau terus diputus bahwa Al-Quran murni turun dari Allah, saksinya siapa waktu itu? Allah itu menyampaikan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu siapa? Apa bisa diwujudkan? Sampai sekarang nggak ada yang bisa mewujudkan. Kan kita yang harus pintar. Siapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril ya otak kita sendiri. Dengan melalui malaikat itu apa? Rasa. Dengan rasa kita itu, dengan pemikiran kita itu. Makanya kalau mengatakan, menceritakan bahwa ini adalah langsung dari Tuhan, Tuhan melalui ini, paling tidak bahasa-bahasa seperti itu bisa menunjukkan ini loh buktinya waktu itu. Saksinya siapa? Nah, saksinya itu ada. Kalaupun sudah mati, itu pasti ada datanya, ada catatannya. Pasti. Karena ini yang dibicarakan itu tentang hal yang sulit kita jangkau dengan otak kita. Yang jelas-jelas sudah jelas ada saksinya, dilihat oleh mata kepala, itu pun kadang-kadang nggak dipercaya kok. Bisa bujuk tuh Pak. Iya, bisa diukur-ukur bahwa ini palsu dan sebagainya kok. Iya, betul. Padahal itu yang menciptakan ada. Saksinya juga ada. Saksinya ada, yang mengesahkan ada. Tapi karena orang berapa gelintir itu yang tidak percaya, iso dadi geger negara kok. Ngotot bahwa itu tidak asli, itu palsu, rekayasa, buatan dari sana dari sini. Gitu kok. Apalagi yang tidak ada saksinya sama sekali. Gitu loh. Ada juga yang mengatakan bahwa yang tertulis dalam kitab-kitab suci itu adalah semuanya mitos, Pak. Ya dinamakan mitos itu gini. Yang namanya orang mengingatkan orang, contohnya saya sendiri. Iya. Ya, di saat kita tuh mengingatkan anak, apakah di situ ada buktinya? Contohnya gini. Waktunya sudah suruping suryo. Atau bahasa mudahnya waktu maghrib. Apakah anak kecil kita itu sudah paham di saat waktu itu nanti akan dunianya akan gelap,
Nanti kalaupun jalan kita tuh kadang tersandung, apakah memikir seperti itu? Maka kita yang tua lah yang mengingatkan untuk menjaga anak kita supaya tidak tersandung, supaya anak kita itu tidak nanti main yang terlalu jauh buang ke kegelapan. Maka kita membicarakan le wayahe sandek ala aja metu, ki wayahe gendruwo. Mereka kalau ditanya gendruwo itu apa? Gendruwo itu untune rangah-rangah, motone ombo, rambutnya gimbal. Nah, apakah di situ ada gendruwo? Kan kita itu menakut-nakuti anak supaya waktu itu tidak kemana-mana, supaya tidak main kejauhan, atau waktu itu yang belum mandi supaya segera mandi. Apakah itu ada kebenarannya? Tidak ada. Berarti kalau begitu itu pun dianggap mitos kan bisa? Bisa. Nah mungkin yang ditanyakan Mas In, apakah itu mitos? Mungkin bisa seperti itu. Sebenarnya untuk pengingat pada kita supaya kita itu supaya tidak terlalu dalam hidup ini, gitu loh. Jadi apa yang tertulis di situ nanti itu akan ada kebenarannya. Yang pernah masuk ke dunia kebenaran itu loh siapa? Pembenaran itu yang membicarakan surga, yang membicarakan neraka. Kapan pulangnya dari surga dan neraka? Kok tiba-tiba bisa cerita tentang itu? Yang membicarakan siksa kubur. Nah, kapan dia pulang dari kubur? Iya. Wong dia menginjak di kubur aja merinding ketakutan kok membicarakan siksa kubur. Kan mestinya yang patut cerita itu orang yang dikubur itu tuh pulang karena ketakutan dikubur disiksa, mestinya kan gitu. Oh belum pernah dikubur kok membicarakan tentang kubur. Belum pernah masuk surga kok sudah membicarakan tentang surga. Nah ini dipercaya, ini loh ironisnya di situ.